Wow, ternyata itu kaburan itu paling banyak itu dari negara Indonesia loh. Coba bayangkan berapa dari negara Indonesia. Dari Indonesia itu 20.418 loh. Banyak kan? Sedangkan dari negara lain, Vietnam 31.642, Filipina 1.581, ada lagi Thailand, 1.932. Banyak ya dari Indonesia ya. Makanya dari itu jangan pada kabur lah ya kalau nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang ada di Indonesia maupun ada di Taiwan ataupun di luar dari negara Taiwan dan negara Indonesia. Nah, Tachiawan An, Ni Hao Ma. Kali ini saya bikin videonya malam lagi ya, karena ada waktu nganggurnya cuma malam dan nenek kakek saya juga udah pada tidur. Jadi saya ada waktu luang, ada waktu nganggur buat bikin video. Nah, teman-teman, di video kemarin kan saya bahas tentang gaji sektor informal. Nah, kali ini saya tidak membahas gaji lagi, saya akan membahas tentang itu apa namanya, TKI resmi dan TKI kaburan. Apa sih perbedaannya? Nah, dari segi hukum, kalau TKI resmi itu satu ya, dari segi hukum. TKI resmi itu mematuhi hukum-hukum yang ada di Taiwan. Sedangkan TKI kaburan itu mereka tidak mematuhi prosedur-prosedur atau hukum-hukum yang ada di Taiwan. Dua itu gaji. Dari segi gaji, TKI resmi itu gajinya lebih sedikit. Nah, TKI kaburan itu gajinya lebih banyak ya. Tapi ya pekerjaannya ya kadang lebih berat, kadang juga lebih ringan dari TKI resmi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu masalah perlindungan sih. Kalau TKI resmi itu perlindungan dari pemerintah itu pasti ada. Sedangkan dari TKI kaburan itu nggak ada. Misalnya kita menerima KDRT dari majikan. Nah, pemerintah tidak bisa membantu karena dia ilegal kaburan ya. Jadi pemerintah itu tidak bisa membantu. Sedangkan kalau TKI resmi itu pemerintah berusaha lah. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan TKI resmi. Nah, dari segi kesehatan juga TKI resmi alhamdulillah punya apa namanya Cienpauka atau Askes ya. Jadi kalau sakit itu bisa dapat potongan biaya lah ya. Misalnya kita harus mengeluarkan uang 1.500 karena kita ada Askes, ada Cienpauka, kita paling bayarnya 300, 400. Tapi misalnya kalau TKI kaburan itu mereka tidak sama sekali. Bahkan mereka untuk ke rumah sakit aja mereka susah. Karena mereka tidak punya Cienpauka, tidak punya Askes. Jadi mereka itu untuk ke rumah sakit itu mereka was-was. Mereka takut ketangkep, takut yang lain-lainnya. Jadinya ya, mau libur juga itu TKI kaburan itu ya dak dik duk der, takut ketangkap, takut gimana gimana ya, namanya masih mau bertahan di Taiwan ya. Nah, oke. Kenapa sih mereka atau kita memilih kabur? Nah, untuk pekerja migran dari berbagai negara itu, dari Indonesia, dari Thailand, dari Vietnam, dari Filipina itu kira-kira jumlahnya 700.000 dan 55.573 itu mereka adalah statusnya kaburan. Banyak juga ya, tapi itu yang paling banyak itu dari Indonesia. Bayangkan coba, dari 55.573 itu paling banyak dari Indonesia. Dari Indonesia itu 20.418. Dari negara Vietnam 31.642. Dari Filipina 1.581.
Dari Thailand 1932. Tuh kan paling banyak itu dari Indonesia. Makanya kita kalau nggak terpaksa banget ya, tolonglah jangan kabur lah. Kita juga bisa membantu negara kita agar namanya tidak terlalu jelek ya. Tapi ya kalau terpaksa misalnya KDRT atau yang tidak dapat ambil tindakan itu ya nggak apa-apa, kabur aja lah ya, daripada kita nggak selamat ya. Nah, menurut menurut analisa Wakil Kepala Bagian Urusan Penegak Hukum dan Internasional Departemen Imigrasi yang bernama Kue itu, beliau berbicara kenapa sih TKI memilih kabur. Satu ya, alasannya satu, gaji. Dari gaji itu lebih sedikit karena gaji TKI resmi itu sekitar 567 apa 568 ya. Sedangkan TKI kaburan itu rata-rata 900 sampai 1.500 per hari. Itu gajinya, jadi lebih banyak TKI kaburan. Nah, yang kedua itu mereka tidak bisa beradaptasi dengan tempat barunya ya, tidak beradaptasi karena mereka juga sudah biasa bebas, sudah biasa di Indonesia itu bebas ya, dalam arti bebas mereka masih bisa kesana kesini. Nah, jadi di Taiwan itu ya enggak, misalnya harus di rumah, jaga nenek, jaga kakek gitu. Jadi nggak bisa leluasa, nggak bisa bebas lagi pergi kemana. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu karena majikan. Karena majikan tuh kadang galak, kadang gajinya terlalu dikit, tapi pekerjaannya banyak banget nih. Jadi mereka ya berpikir untuk kabur itu. Majikannya galak, terus kadang dipukul, kadang juga itu ya. Ada penyebabnya kayak gitu juga. Nah, ada lagi biaya agen terlalu tinggi. Biaya agen terlalu tinggi soalnya 1.800 itu tahun pertama. Tahun kedua 1.700 dan tahun selanjutnya 1.500. Itu yang terlalu tinggi yang menyebabkan TKW itu banyak yang kabur ya. Jadi ya itulah makanya pada kabur. Dan kalau nggak kabur itu kenapa sih milih kabur itu kenapa sih? Nah, teman-teman, setiap tahun itu Departemen Imigrasi itu hanya bisa menangkap tiap tahunnya ya, hanya bisa menangkap 20.000 kaburan. Makanya itu perbedaannya itu nggak jauh sih. Tahun ini nangkap sekian, terus tahun depan ada kaburan lagi sekian. Jadinya ya agak berbeda jauh sih, tetap naik dan naik terus gitu aja. Nah, teman-teman, itulah perbedaan TKI resmi dan TKI kaburan. Semoga ya kita tahan banting, tahan mental sama lingkungan baru, sama majikan, sama keluarga baru, agar kita itu tidak mudah kabur. Dan jangan tergiur dengan gaji tinggi, jangan tergiur dengan omongan teman, jangan terpancing dari omongan-omongan bisik-bisikan syaiton ya. Nah, itu bukan berarti ya TKW kaburan atau TKI kaburan itu buruk, cari uangnya nggak halal atau haram, itu bukan. Dan bukan berarti juga TKI yang kaburan itu tidak baik, moralnya nggak baik, itu bukan berarti begitu. Dan bukan berarti juga TKI atau TKW resmi itu mereka baik banget, gimana, itu bukan lah. Semuanya itu hanya perbedaan antara statusnya aja, resmi dan tidak resmi, resmi dan kaburan, itu aja ya teman-teman ya. Teman-teman, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat, dan minta like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Udah malam, mau tidur juga ya. Terima kasih yang udah selalu subscribe dan selalu komen di video-video saya. Alhamdulillah baru 1 bulan bikin YouTube ya, baru aktif di YouTube 1 bulan udah dapat 1.000 lebih ya, alhamdulillah. Nah, oke, selamat malam. Bye bye.